Hello Brovers, ini adalah part terakhir dari rangkuman Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad. Buat yang gak paham sama alurnya, lu silahkan cek playlist gua, lu tonton dari UGFTAC yang gua bagi jadi 3 part juga kalau nggak salah. Cek aja di playlist Ultraman, itu udah gua urutin dari paling bawah sampai yang paling terakhir kita bahas gitu ya. Kalau yang udah ngikutin UGFTAC kemarin gitu ya, tapi nggak ngerti sama UGFTDC yang ini, kalian silakan tonton part 1 dan part 2, link ada di pojok kanan atas. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Terus juga buat bocil-bocil, hayu di like yang banyak, karena abis ini gua ada 2 konten tokusatsu lagi yang kayaknya lu udah pada tahu gue bahas apa ya. Yang satu movie, yang satu lagi kayaknya series. Tanpa berlama-lama lagi, Hikuzo, ini dia alur cerita Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad, and welcome back to Clip on X Nobar. Di episode yang kemarin, para secondary Ultra yang YOLO masuk ke The Kingdom harus dihadapkan pada berbagai macam cobaan. Salah satunya mereka harus melawan panglima perang sekelas Diavolo dan juga Titan, apalagi si Justice yang kudu lawan Tartarus. Si Hikari akhirnya memutuskan untuk menggunakan armor andalannya yang Tsurugi itu. Ia pun berhasil membuat Toregiro terpojok. Berlanjut pada Astra yang kini melacak Putri Yulian dan berhasil masuk ke dimensi Tartarus. Tiba-tiba Diavolo datang untuk bertarung dengan Astra. Namun di sini Regulus ini berhasil bangkit dan memutuskan untuk duel lawan Diavolo. Di sini terkonfirmasi juga ternyata bahwa Regulus ini adalah master dari Cosmo Genjuken dengan julukan si kepala naga merah dan harimau putih. By the way, desain dari Regulus keren banget anjir, sumpah daya. Model di dadanya tuh kayak mirip-mirip kayak Trigger ya nggak sih? Sampingnya tuh kayak ada tato-tato preman Cisauk gitu. Regulus pun meminta Astra dan Putri Yulian pergi duluan gitu karena ia akan menghadapi Diavolo di dimensi itu. Berarti kuat banget ya cuy si Regulus ini, karena di dimensi kuning itu kan bisa ngebuat Ultra semakin kayak kesedot dan melemah kekuatannya gitu, sama seperti si Zero kalau nggak salah waktu pakai Ultimate Shining Mode duel sama Tartarus, di situ dia kalah. Astra pun langsung mengabarkan pada semua rekannya untuk cabut sekarang gitu ya, karena ya waktunya sudah semakin mepet gitu. Jadi mereka harus buru-buru kabur karena targetnya pun sudah didapatkan, yaitu Putri Yulian. Para secondary Ultra pun cabut dengan mengalihkan perhatian para lawannya. Di sisi lain, Astra yang sudah sampai ke menara inti di The Kingdom memutuskan untuk menggunakan energi menara ini untuk mengirim sinyal kepada Galaxy Rescue Force agar datang menyelamatkan mereka. Setelah portal terbuka, kini giliran tugasnya si Xenon melebarkan portal biar mereka tuh bisa cabut dengan gampang. Singkat cerita, berkat bantuan Regulus, Astra bisa selamat dari menara inti The Kingdom dan mereka semua berhasil melarikan diri dari sana. Kini Hikari langsung mengirimkan titik lokasi penjemputan, yaitu di planet Blizzard. Para Ultra Brothers serta Reboot dan Zero pun datang ke planet Blizzard. Pas banget para pasukan YOLO baru banget kembali dari The Kingdom. Faktanya Tartarus, Diavolo, Titan dan juga 2 variant, yaitu si Toregia dan juga Belial beserta para pasukan Absolutian yang lain menyusul mereka ke planet itu cuy. Terjadilah perang besar antara ras Ultra dan juga ras Absolutian. お前らにユリアン王女も一歩も引くわけにはいかぬ。
Zero kembali menggunakan Ultimate Shining Mode dan bertarung sama ayahnya melawan Tartarus. Sedangkan Regulus dibantu oleh Leo dan Astra untuk melawan Diavolo. Di sini terungkap fakta juga kalau Diavolo adalah pembunuh Master Alude yang merupakan gurunya si Regulus. Gue bingung nyebutnya Alude apa Alude, ya pokoknya itulah. Mereka bertiga pun langsung menghajar Diavolo dengan combo Cosmogen Juken. Sedangkan Taro sendiri berhadapan dengan Toregia. Di sini Taro dibantu oleh anaknya yang baru saja tiba. Sedangkan Belial bertarung melawan Zoe, Zed, dan Jit, yang dimana para New Generation memang baru saja tiba di lokasi, cuman memang nggak full member ya. Mebius pun mempunyai ide untuk kembali berubah jadi Mebius Infinity dengan menggunakan kekuatan dari semua anggota dari Ultra Brothers. Wah, ini gila nostalgic banget cuy, asli. Sejauh ini UGFT DC ini jadi crossover ultra paling gok sih. Bener-bener elemen nostalgia zaman bocil gitu ya, dibawa semua cuy ke event ini. Singkat cerita, semua Ultra Brothers tuh menyatukan dan akhirnya jadi si Mebius Infinity ini. Ini sumpah ya keren banget cuy, asli. Udah lama nggak ngeliat si babu ini jadi berasa main karakter gitu. Setahu gue bukannya masih butuh Leo ya sama Astra, tapi nggak apa-apa, yang penting epic sih. Gokil nih, one hit cu, langsung rata sama portalnya gitu. Di sisi lain, Leo dan Astra diberikan Albeo dan Parud oleh Regulus untuk menghadapi Diavolo. Leo, Astra, sama Regulus ini jadi representasi Mike Tigai dan juga Rock Lee gitu cuy. Karena doi soalnya spesialis taijutsu gitu. Balik lagi ke Toregier yang berhadapan dengan Taiga. Di sini Taiga berusaha menyadarkan Toregier yang menurutnya masih sempat untuk diubah pikirannya. Toregier pun memutuskan untuk pergi dari sana, sedangkan si Jit dan Zed berhadapan langsung dengan Belial yang kini mempunyai kekuatan absolutian, dan dia ini variant ya. Beliarok pun kembali ke Zed dan membangkitkan form Deathsium Rice Claw apa kalau salah apa Deathkium ya, pokoknya itulah ya. Setelah Belial kalah, Jit berusaha membujuk ayahnya itu, namun Belial masih bebal ke tulang gitu ya dan pergi dari sana. Balik lagi ke Zero yang berhadapan dengan Tartarus. Di sini Zero akhirnya mengetahui bahwa Tartarus bukanlah musuh utama mereka, karena di atas Tartarus ada tuannya lagi yang dimana kemungkinan besarnya dia adalah raja atau dewa dari ras Absolutian. Mungkin konsepnya sama kayak Ultraman King ataupun Noah, tapi bedanya ini servernya si ras Absolutian gitu. Ini yang disembah oleh ras Absolutian cuy. Di sini Tartarus memutuskan untuk menggunakan full powernya untuk menghancurkan satu planet itu untuk membunuh semua ultra yang ada di situ. Namun secara tiba-tiba si Abah Ultraman King ini datang menghalangi serangannya si Tartarus. Sedangkan Ribut memproteksi semua temannya agar tidak terkena efek ledakan. Namun naasnya si Ribut tersedot ke sebuah portal yang entah itu portal apa, karena si Tartarus pun tersedot ke dalam sana juga.
Kini sinyal energi ribut benar-benar hilang kontak dan tidak terdeteksi oleh Galaxy Rescue Force. Kemudian terjadi time jump setelah kejadian itu karena ras Absolutian tidak menyerang lagi semenjak peristiwa perang besar itu. Di sini Zero menghabiskan waktunya dengan berlatih bersama Regulus. Dia sengaja mengasah kemampuan Cosmogen Juken-nya untuk berjaga-jaga jika Absolutian kembali lagi menyerang tanah cahaya. Di sini baru terungkap juga kalau Regulus itu merupakan seorang variant. Ya, dia berasal dari timeline yang berbeda sama seperti Belial dan juga Tauregia yang diambil oleh ras Absolutian dari timelinenya waktu dia belum jadi Dark gitulah ya. Jadi ini konsepnya sama kayak Marvel Cinematic Universe di mana terjadi percabangan timeline. Ada satu universe yang tidak memiliki Regulus berarti cuy, karena Regulus di universe mereka itu dibawa oleh ras Absolutian dan berakhir dengan menetap di tanah cahaya untuk sementara waktu di sini. Z di sini memutuskan untuk kembali ke bumi, sedangkan Zero akan membentuk kembali Ultra League yang akan ditugaskan untuk menjaga keamanan universe utama Showa, mirip-mirip kayak Avengers atau Justice League gitu. Di sisi lain, Titan yang sedang recharge energi ditinggalkan oleh variant Tauregia dan Belial yang dimana mereka berdua itu mengambil item ikonik mereka. Balik lagi ke si Abah King yang mendapat laporan dari Papa Banteng soal Tuan atau Raja Absolutian yang diakui oleh Tartarus menjadi pembimbing ras Absolutian nanti setelah dia bangkit. Ras Absolutian juga terkonfirmasi memiliki energi yang mirip seperti Diverator. Balik lagi ke Galaxy Rescue Force yang tidak bisa menemukan koordinat dari The Kingdom. Padahal awalnya mereka itu punya koordinatnya, seolah-olah The Kingdom ini hilang dari koordinat tersebut, atau lebih tepatnya berpindah tempat, atau mungkin saja data koordinatnya aja yang hilang. Oke, berakhir sudah Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad yang kemungkinan besarnya akan berlanjut ke Ultra Galaxy Fight berikutnya. Pada post kredit kita diperlihatkan portal yang menyedot Ribut dan Tartarus terbuka kembali. Faktanya, Tartarus dan Ribut itu mendarat di bumi. Lebih tepatnya bumi di universe Ultraman Trigger. Kita juga diperlihatkan Ultraman Trigger yang sedang bertarung melawan Giant of Darkness. Pas banget si Tartarus memang sedang mengincar Eternity Core. Jangan lupa Diavolo tuh bisa bangkit cuy, terus-terusan gitu bangkitnya menggunakan jantung cadangan. Cuman kali ini Tartarus memperingatkan Diavolo untuk berjaga-jaga karena jantung cadangannya itu sisa 5. Setelah 5 nyawa itu ya udah Diavolo nggak bisa dibangkitin lagi. Oke, kira-kira itu tadi adalah alur cerita Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad yang gua rangkum jadi 3 part. Thank you yang udah ngikutin dari part 1. Next kita bakalan ada konten nobar lagi, tapi gua mau nanya satu hal. Ini kan nama kontennya nobar yang merupakan singkatan dari nostalgia bareng. Nah, kayaknya gua nanti akan buat konten nobar yang bukan Ultraman, jadi nggak harus film tokusatsu. Bisa aja film-film Jepangan yang versi jadul yang membuat elemen nostalgianya makin terasa gitu. Mungkin segitu dulu konten kita kali ini. Gua Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.